Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau Anda membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul bi jahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahil mujtahidin wa muqallidin fid din wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal awliya'i fil kauni ajma'in halat arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha ثم إلى أرواح أولياء وصلحاء وشهداء هذه البلدة ونخص بذكر الأولياء 9 وبذكر مؤسس جمعية نهضة العلماء وبذكر شيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر مربي الحبيب جعفر بن شيخ سكاف ثم إلى شيخ أحمد كشيري بن صديق ثم إلى شيخ محمد خليل بن عبد اللطيف بنكلان وإلى روح المؤلف الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم والمنتسبين إليهم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم ثم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا إخلاص النية وصدق النية في إعلاء كلمات الله وفي خدمة رسول الله وفي الحفاظ على القرآن والسنة ويرزقنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا الصحة والعافية والسلامة والاستقامة بجاه المصطفى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Hidayatullah yang mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat, diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-17 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diriwayatkan dari Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita
untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau Anda membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau Anda menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan itu dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya Anda mengasah alat untuk sembelihan itu, diasah sangat tajam, karena itu akan memudahkan matinya hewan. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya Anda memperlakukan hewan itu secara nyaman, secara lembut, sehingga hewan itu tidak merasa terancam atau ketakutan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau Anda membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau Anda menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan itu dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya Anda mengasah alat untuk sembelihan itu, diasah sangat tajam, karena itu akan memudahkan matinya hewan. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya Anda memperlakukan hewan itu secara nyaman, secara lembut, sehingga hewan itu tidak merasa terancam atau ketakutan. Hadirin rahimakumullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Hadis ini memotivasi kita. Islam itu menuntut atau memerintahkan kita agar kita ini melakukan segala perbuatan dengan sebaik-baiknya. Jadi do it the best niku sudah ada sejak zaman Nabi. Lakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, itu adalah motivasi dari Islam. Dan Islam niki agama yang lengkap, karena dia ini mengatur perbuatan-perbuatan baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ada perbuatan batin, namanya perbuatan hati. Itu juga diatur oleh Allah, diatur dalam Islam. Panjenengan hatinya diatur. Bagaimana cara mengatur hati? Dengan iman. Kalau orang sudah punya iman, berarti niki sudah kunci perbuatan hatinya sudah di rel yang tepat. Yang kedua, ada perbuatan fisik yang tampak. Kalau hati tidak tampak, perbuatan fisik ini namanya syariat atau ibadah lah. Kalau kita katakan sekarang niki ibadah, syariat ya, syariat. Kita pun dalam menjalankan syariat ini juga diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi berimanlah dengan sebaik-baiknya, beribadah juga dengan sebaik-baiknya, taat kepada Allah itu dengan cara yang sebaik-baiknya, melaksanakan sunnah-sunnah itu juga dengan cara yang sebaik-baiknya, menjauhi maksiat juga dengan cara yang sebaik-baiknya, memperlakukan makhluk juga dengan cara yang sebaik-baiknya. Tidak ada dalam Islam Anda boleh melakukan perbuatan seenaknya kepada hewan, tidak ada.
Di dalam Islam, jangankan kepada sesama muslim, bahkan kepada musuh pun, kalau kita harus berperang dan membunuh, maka cara membunuhnya juga harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Makanya di sini dikatakan fa idza qataltum fa ahsinudz dzibhah. Kalau Anda berperang dan harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Ada beberapa keterangan di sini. Membunuh dalam peperangan itu caranya bagaimana? Satu, menggunakan senjata yang tajam. Harus tajam. Dikeprui ini mboten angsal. Keprui sampai mati ini mboten angsal. Kedua, sasaran anggota tubuhnya harus yang mematikan. Misalnya leher. Jangan bawa senjata tajam tapi hanya untuk nyulek matanya tok. Mati mboten? Mboten. Tersiksa ya. Itu dalam Islam enggak boleh. Mutilasi mboten angsal itu. Nggih, dipotong jarinya, ditarik kukunya. Gaya sompo itu. Mungkin dulu ya para penjajah atau yang lain punya cara seperti itu bukan cara Islam. Jadi kalau membunuh itu satu, senjatanya harus tajam, dan kedua, anggota tubuh yang ditebas itu harus yang langsung mati. Jadi nggak boleh kemudian diikat, disayat-sayat dulu, dibiarkan tersiksa baru sampai mati, itu mboten angsal, bukan cara Islam. Jadi di sini jelas fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Cara membunuh harus baik. Dilarang membunuh pelan-pelan, itu juga tidak boleh. Misalnya ada orang diikat terus dikasih semut merah ya. Dikasih sama nopo? Semut merah, kala jengking wis cek dientup-entup sampai mati misalnya. Dikei tawon misalnya. Mboten angsal. Jadi Islam ini menghindari cara-cara yang bengis, cara-cara yang jahat, sekalipun dalam perang melawan musuh yang jelas-jelas musuh. Dan dari sini kita bisa lihat, kalau ISIS itu bagaimana cara membunuhnya? ISIS itu kalau membunuh perut disobek, lehernya bukan dipedang, bukan ditebas, digeraji, digorok. Apakah itu cara Islam? Tidak. Apalagi kalau yang dibunuh sama-sama muslimnya, ya tambah keliru lagi. Membunuh orang yang jelas-jelas musuh saja tidak boleh dengan cara menyiksa, apalagi sesama muslim, ditambah gak boleh. Maka kita melihat cara-cara itu, kalau sudah tidak sesuai dengan cara-cara Islam, berarti dia sudah tidak mengikuti tuntunan dalam Islam. Dan untuk perang itu ada banyak syarat yang harus terpenuhi. Jadi kalau sekarang orang menganggap bahwa jihad itu adalah perang, itu salah penafsiran. Karena makna jihad sebenarnya adalah bagaimana kita ini berjuang sekuat tenaga agar syariat Allah, agama Allah ini jaya. Tapi apakah dengan cara perang? Tidak selalu seperti itu. Perang niku hanyalah satu dari sekian dimensi dalam berjihad. Dan itu paling akhir, opsi paling akhir. Jadi kalau tidak ada pilihan lain kecuali harus berperang, maka baru diambil langkah berperang. Jihad yang lain itu banyak. Ngajar niku jihad. Supaya orang yang nggak tahu jadi tahu, supaya orang yang nggak ngerti jadi ngerti. Niku jihad. Mendidik anak jihad. Okay. Ngaji ngeten niki sing mulang ya jihad, sing teko ya jihad. Mengorbankan waktu, tenaga untuk hadir majelis ilmu itu jihad. Maka kita jangan memahami dimensi jihad itu sempit,
ujung-ujung langsung perang, itu enggak. Tapi ada beberapa kondisi kalau sudah paling akhir tidak ada opsi lain kecuali perang, maka perang. Itu pun diatur caranya. Kalau membunuh musuh, caranya yang baik, luar biasa ya. Jadi kita melihat Islam niku, kamu sedang dalam keadaan benci pun jangan sembarangan. Kan kalau ketemu musuh itu harusnya sudah pengen sembarang gitu. Itu pun masih tidak boleh, jangan semena-mena. Apalagi sampai diikat tangannya, diikat kakinya, ditarik ke atas sama ke bawah. Kan ada itu model siksaan-siksaan seperti itu. Oke, tidak boleh. Termasuk ketika kita membunuh dalam rangka menghukum seseorang atau kisos. Ada hukuman penggal di dalam Islam itu. Itu pun ada syaratnya. Harus dengan senjata yang tajam. Nggih. Sekiranya del langsung mati. Jadi pendapatnya para ulama, jangan menghukum orang yang membunuh dengan cara dia membunuh. Jadi kalau dia membunuhnya dengan mutilasi, ya jangan dimutilasi. Ya tetap dibunuh dengan cara yang baik. Meskipun ada juga yang membolehkan, bunuhlah seseorang yang membunuh itu dengan cara bagaimana dia waktu membunuh. Itu ada yang membolehkan. Tapi tetap mutilasi tidak boleh. Mutilasi tidak boleh. Membakar mboten angsal. Wong urip-urip dibakar. Tidak boleh. Jadi luar biasa Islam niku. Sampai hal-hal yang bersifat kekerasan itu diatur supaya berjalan dengan cepat dan tidak menyakitkan. Kalau mau bunuh, bunuhlah dengan cara yang langsung mati. Jangan sampai tusuk kepalanya tapi yang tidak langsung mati, butuh beberapa hari mati, atau cacat seumur hidup. Hiroshima Nagasaki misalnya, nggih, bom atom atau bom kimia, memang tidak membunuh tapi membuat orang cacat seumur hidupnya, tidak boleh itu. Senjata nuklir atau senjata kimia mboten angsal. Nah, kalau kita melihat tidak boleh membakar orang, berarti cara ngebom itu tidak boleh. Karena itu juga sama dengan membakar. Bom itu tidak boleh, karena sama dengan cara membakar orang. Ya kalau mau membunuh yang langsung mati, misalnya tembak, ya tembak di tempat atau sasaran yang langsung mati. Jangan tembak kaki satu, tembak kaki kiri satu lagi, tembak tangan lagi, tembak telinga, nggak mati-mati ya. Langsung mana jantung, des, langsung mati. Jadi cari tempat atau sasaran yang langsung mati. Itu yang dipesankan oleh hadis ini. Nah, tidak hanya urusan dengan membunuh manusia, sampai urusan membunuh hewan nggih diatur di dalam hadis ini. Di dalam Islam itu diatur. Jadi membunuh hewan itu di sini dikatakan wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Cara menyembelih itu harus dengan cara yang baik. Gimana caranya membunuh dengan baik? Pertama, alat sembelihnya harus tajam, hanya diasah. Yang kedua, memperlakukan hewan dengan lembut. Kemarin mungkin waktu Idul Adha kita ada video cara merobohkan sapi tanpa dipaksa, itu ada. Ada cara mengikat sapi dengan tali ke kaki depan, terus naik ke perut, turun lagi ke perut bagian belakang, masuk ke kaki. Itu secara nggak langsung memudahkan sapi untuk roboh tanpa harus dipaksa. Niku termasuk ajaran Islam. Bukan dengan cara hewan hidup-hidup dimasukkan ke gilingan. Ada kan? Kalau di luar Amerika
niku hewan hidup langsung dimasukkan gilingan besi. Itu jangankan hewan, mobil langsung hancur niku, Pak. Dikerawuk-kerawuk. Jadi itu alat penggiling, jangankan hewan, mobil langsung habis jadi serpihan-serpihan. Ada yang perlakukan begitu, hewan-hewan itu ada yang diperlakukan begitu. Hidup-hidup langsung dimasukkan situ. Ketarik-tarik sendiri, hancur-hancur sendiri. Niku tidak boleh. Justru cara yang paling manusiawi atau yang paling hewani ya di dunia persembelihan itu adalah dengan menyembelih dengan senjata tajam dan segera mematikan hewan itu. Makanya sasarannya adalah tenggorokan. Langsung jalur udara, jalur pernafasan dan jalur darah dipotong, cepet. Bukan ditembak, bukan dibius. Karena ada di Amerika atau di Eropa itu yang mengatakan hewan kalau disembelih itu kejam, harusnya dibunuh dengan cara yang halus. Bagaimana caranya? Disuntik mati. Jadi tidak disembelih tapi disuntik mati. Ternyata penelitian mengatakan yang disembelih itu dagingnya lebih sehat daripada yang disuntik mati. Karena darahnya bisa keluar, terpompa semua untuk keluar, jadi dagingnya niku fresh, bersih. Coba kalau disuntik mati, hewannya mati, darahnya nggak keluar, kemana larinya? Ya ke daging. Justru akan menjadi racun, penyakit. Maka yang paling sehat dan paling hewani cara menyembelih itu ya disembelih langsung di tenggorokan itu, di leher itu. Kelihatannya kejam, tapi itu justru yang paling baik untuk hewannya dan juga untuk kualitas dagingnya. Dan ternyata hewan itu ketika disembelih secara mendadak, dia tidak merasa kesakitan, karena dia kan langsung, Pak, disembelih baru kaget sudah mati. Nah, baru kaget sudah mati. Beda dengan yang dimasukkan nopo niku wau, gilingan niku wau. Wah niku mboten bayangaken kula. Kulite ketarik-tarik, dagingnya ketarik-tarik padahal dia masih bisa bernafas. Bayangkan saja. Apakah itu yang lebih manusiawi? Atau disuntik mati? Suntik mati itu butuh beberapa waktu supaya dia benar-benar mati. Selama dia proses untuk mati, kesakitan itu, karena suntik mati. Apakah ini yang lebih halus? Ternyata tidak. Jadi az-zibha, cara menyembelih yang baik yang sudah diajarkan oleh Islam, ternyata itu yang paling pas. Kemudian menyembunyikan pisau. Jadi yang boleng niku, yang mau menyembelih, jangan ditunjuk-tunjukkan pisaunya, Pak. Wis kate sembelih nang ngarepe sapine, iki yo ngladinge. Mboten angsal. Jadi menurut Islam sembunyikan dulu. Tunjukkan atau keluarkan kalau sudah mau disembelih, sudah di posisi, sudah siap sembelih, baru ini keluarkan. Jangan sudah di pamer-pamerkan begitu. Sapi juga bisa lihat itu. Kambing juga punya perasaan. Nggih. Jadi itu juga diatur. Ternyata ini disembunyikan dulu. Makanya ada yang ditutup matanya dengan daun telinganya itu. Ditutup, cek gak ketok ladinge, ngoten. Atau ditutup daun. Ternyata itu sunnah, itu anjuran di dalam Islam. Kemudian membiarkan hewan sampai benar-benar mati baru dikuliti. Jangan masih gerak-gerak sudah dikuliti. Sik kejat-kejat wis di beteti, nek jare wong kene beteti nggih. Niku untung gak dijejek karo wedhuse ngono. Hah? Jare sapine aku iso melet tak jejek wong iki ngoten. Jadi itu juga dianjurkan begitu. Biarkan dulu sampai benar-benar mati, diam, baru dikuliti. Kemudian menutupi proses sembelih dari hewan yang lain. Jadi kalau ada banyak hewan,
tempat sembelihan ini kalau bisa tidak dilihat oleh hewan yang lain itu. Ngenes, Pak. Duh, aku mari ngene iki. Ngono. Wah, ini waiting list ini saya. Daftar antri ini saya. Setelah ini saya, wah, wis pasrah, ngenes. Nah, bayangkan sudah mau mati, sedih pula kan seakan ya. Jadi jangan sampai dia melihat proses dijatuhkan, disembelih niku kalau bisa disendirikan. Diparingi satir lah. Kalau memang tempatnya enggak luas itu diberi penutup sehingga mereka enggak tahu dengan apa yang terjadi pada kawannya tadi itu. Ya. Kemudian dihadapkan kiblat, hewan itu dihadapkan kiblat, dan sebelum menyembelih kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Saking halusnya Islam, ada juga cara memperlakukan hewan yang masih hidup. Caranya bagaimana? Tidak boleh memberi beban di luar kemampuan hewan itu. Oke. Sapi terus digawani LPG 12 kiloan 6 misalnya. Oke. Niku di luar beban itu. Atau kambing atau kuda atau keledai atau apalah hewan-hewan tunggangan yang biasa digunakan untuk membawa barang diberi beban melebihi kapasitas kekuatan hewannya. Atau hewan itu dinaikin tapi tidak jalan, berdiri diam, niki jangan dinaiki, dia merasakan beban yang berat itu. Kalau jalan nggak masalah. Jadi niki sampai ngoten, Pak, diaturnya sampai ngoten. Kemudian apa? Untuk hewan-hewan yang diambil air susunya, selama tidak membahayakan anaknya hewan tersebut, maka susu itu boleh diambil. Tapi kalau membahayakan, maka jangan diperah susunya. Karena itu untuk anaknya. Nah, niki para peternak sapi, peternak kambing yang menghasilkan susu misalnya etawa ya, itu harus melihat ini jatah anaknya sudah cukup apa belum. Nanti kalau saya ambil semua justru anaknya yang gizi buruk. Ternyata sampai di situ perhatiannya Islam urusannya dengan hewan. Makanya hadis ini memberikan motivasi, satu, melakukan ibadah, lakukanlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Niki tugas kita seumur hidup. Kita sudah bisa sholat, tapi apakah sholat kita sudah sebaik-baiknya sholat? Kita sudah puasa, tapi nopo posone wis apik kualitasnya. Nah, ini yang masih menjadi PR. Makanya orang itu ketika sudah beribadah, maka tugasnya adalah menyempurnakan ibadah. Bagaimana menyempurnakan ibadah itu? Melakukan ibadah itu dengan kualitas yang terbaik. Dan itu harus diusahakan. Gimana caranya supaya saya ini bisa sholat dengan sebaik-baiknya? Kalau mulai takbir sampai salam sudah hafal gerakannya. Tapi bagaimana kualitas sholat saya? Bagaimana kualitas puasa saya? Bagaimana kualitas sunnah-sunnah yang saya lakukan? Bagaimana kualitas sedekah yang saya berikan? Bagaimana kualitas? Jadi kita tidak hanya bicara sudah melakukan apa belum, tapi bagaimana ketika kita melakukan, apakah kita sudah berusaha untuk melakukan yang sebaik-baiknya atau sekedarnya saja? Karena yang berbuah itu adalah yang sebaik-baiknya, bukan yang sekedarnya. Nek tiyang salate diapii mesti wonten efeke, wonten buahe. Tapi nek pokok salat bisa jadi nggak ada buahnya. Sing penting salat tok wis mari. Makanya kita masih punya PR terus itu. Seumur hidup
kita nggak akan bisa sempurna, tapi kita harus mengejar bagaimana sholat ini lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Nggih, ngaji Quran bagaimana bisa lebih sempurna, bisa lebih sempurna. Belajar ilmu bisa lebih sempurna. Didik anak bisa lebih sempurna. Sedekah bisa lebih sempurna. Wiritan bisa lebih sempurna. Apapun yang kita lakukan. Membaca Asmaul Husna bisa lebih sempurna, membaca zikir bisa lebih sempurna, karena yang mau menyempurnakan ibadahnya itulah yang akan menikmati buahnya. Jadi ibadah itu tidak sekedar ibadah, tidak sekedar yang penting melakukan, tapi ketika kita melakukan bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita. Oke. Termasuk dalam hal-hal yang mengandung kekerasan, ternyata kita juga dianjurkan untuk menjalankan cara-cara yang terbaik, baik dalam membunuh musuh atau membunuh orang karena hukum kisos atau membunuh hewan. Semuanya ternyata ada caranya. Nggih. Kalau ketemu kalajengking dibakar, itu termasuk tidak boleh. Kalau mau dibunuh karena berbahaya, langsung bunuh dengan cara yang cepat. Nopo? Kepruk ndase ta nopo? Nggih. Krek langsung mati. Jangan dibakar. Bakar itu belum tentu mati dia. Yang jelas kesakitan. Ketemu hewan-hewan buas, kalau mau dibunuh karena membahayakan, langsung bunuh yang cespleng, yang cepat. Dan satu lagi, memburu hewan dengan memanah itu tidak boleh. Hewan kita buru, kita panah perutnya, dibiarkan lari sampai pingsan, mboten angsal. Jadi itu dilarang oleh Rasul. Saat itu ada orang-orang yang memanah hewan-hewan untuk buruan itu. Kata Rasul, jangan begitu. Ya kalau mau kamu latihan memanah, disembelih dulu, mati, habis itu panah-panahan karep-karepmu. Ya. Kan harus mati. Ya, jadi bukan waktu masih hidup terus dipanah, diburu begitu. Nggih. Jadi ini pesan dari hadis nomor 17 dari kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Jadi apapun kita lakukan dengan cara yang terbaik. Berarti ada kualitas yang harus kita tingkatkan dari hari ke hari. Kedua, dalam hal apapun lakukanlah dengan lembut, lakukanlah dengan lembut, okay. Jangan menyakitkan makhluk apapun. Makhluk, kita tidak bicara manusia. Jangan menyakiti makhluk. Itu pesan dari hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Monggo setelah ini dilanjutkan pembacaan Rotibul Haddad. Kula suwun Mas Sultan untuk membaca. Kula nyuwun pamit mantun isya wonten pengajian teng Surabaya. Nggih. Pangapunten Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Qutbi Da'wal Irsyad Ghuthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa furu'i wa jami' sadatina Ali Ba'alawi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wal akhirah wa ila hadrati maulana wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.